Hidup melajang kadang menjadi pilihan karena faktor kemapanan ekonomi dan kebutuhan berkarir. Masyarakat melihat mereka yang memilih hidup melajang sebagai pilihan hidup yang harus dihormati. Ada juga yang memandangnya dengan cukup empati. Belum adanya pasangan hidup yang dirasa cocok juga menjadi salah satu faktor. Ada juga yang menganggap pernikahan masih menjadi hal yang sakral, bahkan menjadi sebuah keharusan bagi sebagian besar orang. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas, sebanyak 80,8% responden mengaku tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk hidup melajang atau tidak menikah dalam kehidupan mereka. Hal agak berbeda ditunjukkan oleh mereka yang statusnya masih melajang atau belum menikah, atau saat survei ini dilakukan sedang merencanakan pernikahan. Di kelompok ini, sebanyak 66,1% menyatakan pernikahan sebagai suatu keharusan. Bagi responden yang belum menikah, ada sejumlah pertimbangan mengapa mereka belum menikah. Seperti fokus pada karir, belum menemukan pasangan yang cocok, memilih hidup sendiri, memutuskan untuk tidak menikah, belum menemukan pasangan yang direstui orang tua, hingga sedang mempersiapkan pernikahan. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum menikah, menurut para responden, di antaranya kesiapan ekonomi, kesiapan mental, pasangan yang cocok, dukungan atau restu orang tua dan keluarga, kesiapan agama, dan kesiapan fisik. Data juga menunjukkan mereka yang sudah menjalani pernikahan lama, setidaknya 10 tahun, lebih menilai pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga cenderung menjadi keharusan dan harus dipertahankan. Sementara bagi kelompok responden yang baru menikah atau masih melajang, melihat pernikahan tidak sesakral yang dibayangkan. Kehidupan melajang juga didasarkan sebagai pilihan untuk hidup sendiri dan mandiri. Salah satunya agar bisa fokus pada dunia profesional yang digelutinya. Melajang atau menikah adalah pilihan atau hak seseorang yang harus dihormati. Ada yang memilih menikah, namun tak sedikit yang memilih melajang dengan berbagai pertimbangan, dan itu adalah hal yang lumrah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hidup melajang kadang menjadi pilihan karena berbagai pertimbangan dan faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga restu keluarga. Sementara itu, nggak sedikit orang yang menilai bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan menjadi sebuah keharusan. Lantas pertanyaannya, bagaimana seni dalam menjalani pilihan hidup antara melajang dan juga menikah? Relate sekali dengan saya, saudara. Mungkin saudara juga. Kita akan membahasnya bersama psikolog klinis Cassandra Putranto dan peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni. Selamat pagi Mbak sekalian, sehat-sehat semua ya di rumah ya. Mikirin soal melajang dan menikah nih, jadi hal yang menarik. Pagi ini kita akan bahas ke Mbak Arita terlebih dahulu. Mbak, dari data yang dimiliki Litbang Kompas, bagaimana persentase perbandingan responden yang memilih menikah dan juga melajang? Lalu faktor apa sebenarnya yang melatar belakangnya yang mempengaruhi? Oke, halo selamat pagi Mas Erwin. Jadi memang kita sebenarnya berangkat dari POV untuk melihat fenomena ini ya, melajang ya. Jadi kita mau lihat ada nggak sih masyarakat, bagaimana pendapat publik begitu terkait lajang ini. Jadi kita susun pertanyaan ke publik untuk jajak pendapat ini kurang lebih 500 responden. Kita mau melihat nih satu dari bagaimana mereka melihat memilih hidup melajang. Kedua, eh, apakah itu pernah terlintas di benak mereka, baik yang saat ini sudah menikah ataupun belum. Kemudian, apakah juga gaya hidup melajang ini sudah makin diterima. Nah, kita melihat 2 dari 10 begitu ya, pernah loh terlintas Enggak ya? untuk melajang, hidup melajang. Jadi 2 dari 10 ini memang sedikit punya kecenderungan disampaikan oleh responden perempuan. Dan juga ada kecenderungan disampaikan oleh responden usia produktif. Nah, dari 10 responden yang kita lihat pernah terlintas untuk hidup melajang, kita juga melihat ada 3 dari 10 yang kemudian melihat hidup melajang itu sebagai sebuah pilihan hidup, bukan lagi sebagai sebuah kenelangsaan begitu ya. Nah, memang ini jadi temuan yang menarik. Meskipun kita tidak melakukan studi longitudinal begitu ya, yang dimana kita bisa membandingkan apakah ada pergeseran atau tidak. Gitu.
Oke, jadi tadi yang menarik juga sorotannya terkait dengan bukan karena hopeless gitu ya berarti ya Mbak ya. Tapi memang Iya, jadi pilihan benar. ternyata. Jadi pilihan karena nanti kita mungkin nanti setelah Mbak Cassandra melihat fenomena ini aku juga akan share bagaimana ini kemudian diterima, bukan lagi dilihat sebagai keterpurukan begitu ya. Oke, nah tadi udah dijelaskan sedikit latarnya seperti apa. Nah tapi kalau kita ke Mbak Cassandra, kalau kita lihat bagi kaum muda gitu ya, pemuda sekarang, pemudi sekarang, menikah masih menjadi prioritas gak sih Mbak? Dan atau justru malah jadi sebaliknya? Mbak Cassandra, mohon izin boleh dinyalakan Boleh, suaranya? baik, Iya mohon siap. izin. Iya aman. Jadi apabila kita melihat kepada riwayat ya, mungkin di tahun 1960-an menikah itu muda, kemudian bergeser naik ke 20-an, 24, lalu kemudian sempat tinggi lalu turun lagi. Nah, saat ini tampaknya kembali naik lagi. Jadi kalau selain data yang tadi diperoleh juga ada data-data lain mungkin dari BPS dan lebih banyak ternyata pria yang memilih untuk melajang dibandingkan perempuan begitu ya. Nah, ini juga mungkin ada penjelasannya antara lain misalnya perempuan mungkin punya kekhawatiran yang lebih besar untuk waktu produktif untuk melahirkan sehingga tentu terbatas dengan waktu tersebut. Jadi pastinya tidak berani untuk menikah di atas 40, sementara kalau pria mungkin lebih bebas. Nah, kemudian persoalan lain tadi mungkin alasan lain adalah juga tadi sudah disampaikan bahwa ingin meniti karir, ingin memperoleh kemandirian secara finansial, dan yang saya rasa mungkin juga terkait adalah bahwa apabila memang tekanan norma sosial atau tekanan yang orang tua itu mungkin masih tetap tinggi ya. Jadi harapan masyarakat itu sebenarnya lebih tetap tinggi, tidak menjadi turun sebenarnya. Tetapi menurut pendapat saya, kelihatannya adalah individu-individu masa kini, remaja yang baik masa dewasa, usia 25 sampai 35 bahkan sampai 40 tahun sekalipun, mereka sudah lebih bisa menjelaskan dan sudah lebih fix, tegas dengan keinginannya. Jadi bahwa alasan-alasan apapun itu ya, jadi misalnya karena ingin meniti karir, ingin memperoleh penghasilan, karena alasan finansial bahwa punya keluarga dan anak pasti akan memerlukan biaya yang lebih banyak, perencanaan lebih matang. Jadi mereka bisa lebih tegas mengambil keputusan terhadap diri sendiri dan yang jelas tetap merasa bahagia. Oke, jadi ada kedewasaan berpikir di sana yang terdevelop ya Mbak ya. Nah, Betul. tapi belakangan Betul. pilihan untuk tidak menikah ini menjadi tren nih. Sebenarnya kalau kita lihat secara gambaran umum dari sisi psikologis itu karena adanya konstruksi kolektif sebenarnya karena kayak oh dia udah mulai nih ada sosok-sosok tertentu yang tidak menikah dan baik-baik saja. Jadi bukan lagi soal hopelessness tadi yang sudah dibawakan sama Mbak Rita. Itu gimana Mbak lihatnya, Mbak Cassandra? Ya, yang jelas kan juga karena ada fakta bahwa selama mungkin 10-20 tahun terakhir itu Indonesia kan juga penghasil perceraian nomor 4 di Asia. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan bahwa para individu yang lajang ingin mungkin mengambil keputusan untuk menikah itu sangat mempertimbangkan hal tersebut. Jadi harus memikir, harus mendapatkan pasangan yang cocok, bukan asal mengambil pasangan saja. Jadi pertimbangan mereka menjadi lebih banyak selain pertimbangan karir, finansial, pasangan, begitu ya. Nah, yang jelas saya sepakat tadi dari beberapa penelitian juga sudah disebutkan bahwa pria justru lebih banyak yang mengambil keputusan untuk melajang bahkan sampai usia sekitar 43. Sementara perempuan melajang sampai usia 35. Seperti tadi yang saya katakan, usia perempuan di bawah pria karena perempuan mungkin punya kekhawatiran yang lebih terhadap usia produktif mereka. Oke, Mbak Cassandra tadi sudah state dari segi dorongan psikologis di sana ada fakta-fakta menarik juga. Nah ini fakta ini yang menarik untuk ditanyakan lanjut ke Mbak Rita. Mbak Rita, ini kalau kita lihat sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi responden memilih melajang dan tadi sempat disebutkan ini teknis sedikit ya. Mungkin dengan tadi survei longitudinal. Seberapa penting nantinya untuk sebenarnya untuk ada feedback sih untuk ada maksudnya lanjutan dari survei ini gitu Mbak. Oke, kalau menjawab yang pertama, apakah suaraku terdengar? Seperti aku Terdengar Mbak. Oke, oke. Jadi untuk yang menjawab pertama, sebenarnya tekanan orang tua tidak muncul sebagai alasan terkuat masyarakat publik
melajang. Ini yang menarik sebenarnya. Sama yang disampaikan Mbak Cassandra, masyarakat kita tuh semakin lebih self aware dan lebih mau apa ya membangun dirinya sendiri begitu ya. Mereka alasannya kenapa bagi orang yang belum menikah alasannya adalah ingin fokus ke karir, ingin mematangkan finansial mereka. Begitu juga ketika kita tanyakan ke responden secara umum yang menikah maupun belum, eh, poin utama mereka apa hal yang paling perlu diperhatikan ketika menikah adalah kematangan finansial dan juga eh, mental. Tekanan orang tua, tekanan keluarga itu sangat tipis sekali munculnya sebagai alasan mereka untuk menikah atau tidak. Dan ini sebenarnya temuan menarik. Dan kenapa kita perlu survei, bukan survei sih, studi atau penelitian longitudinal, karena menarik untuk melihat tren. Belum lagi seperti yang kita tahu, kita sempat bahas di minggu sebelumnya bahwa perceraian tuh tinggi loh di Indonesia. Dan seharusnya, bukan seharusnya ya, ada baiknya juga kita bisa mengupayakan untuk menekan angka perceraian ini. Karena tidak hanya kita kemudian merugi secara ekonomi, tapi perceraian itu kan merugi batinnya luar biasa ya. Nah, ini yang coba kita kalau dari sisi kami di Litbang Kompas pengen juga memberikan sumbangsi bagaimana sih ketika masyarakat kita menilai pernikahan itu tidak hanya untuk memenuhi perjalanan hidup, tapi sesuatu yang perlu kita persiapkan juga gitu. Dan salah satunya kenapa ekonomi muncul, kemarin kita juga sempat mengolah data sekunder dari BPS, ada kecenderungan perempuan dan laki-laki yang bekerja itu relatif memulai dengan gaji yang sama. Tapi ketika perempuan menikah, dia cenderung stagnan dari sisi pendapatan. Sementara laki-laki meningkat drastis. Nah, ini mungkin kalau dari kacamata sosial kita bisa melihat bahwa ruang kerja pun masih sedikit bias gender di mana mungkin laki-laki lebih dipercaya begitu ya untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi dan dia dianggap sebagai kepala keluarga sehingga dia harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, mungkin juga stagnasi ekonomi ini yang dilihat mungkin sebagai sebagian perempuan untuk menunda dulu pernikahan sebelum secara finansial dia mapan. Karena kalau Mbak Cassandra tadi melihat perempuan tidak bisa menunda terlalu lama karena faktor biologis, kecenderungan yang tertangkap di jajak pendapat pada periode tertentu ini justru perempuan lebih kuat begitu ya, memilih untuk menunda pernikahan eh, asalkan karir dan ekonomi mereka mapan dulu. Mungkin ketakutannya adalah itu ketika menikah, karir mereka justru stagnan atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Sebenarnya ini jadi realitas konstruk yang nggak benar, tapi tidak bisa dibenarkan juga gitu ya. Harapannya bisa semakin inklusif, semakin equity, equality-nya juga di sebuah lingkungan kerjaan juga jadi hal yang bisa sama-sama jadi sorotan ini karena udah jadi campuran nih mindset antara orang untuk nantinya menikah atau tidak menikah dan ternyata faktor sosial ekonomi itu mempengaruhi banget. Mbak Cassandra ini lihatnya gimana nih Mbak kalau soal ini? Kita geser sedikit ke faktor sosial ekonomi. How it affects, bagaimana ini akhirnya bisa berdampak? Baik, sebenarnya justru kita harus menganalisa ini dengan lebih mendetil ya. Bahwa hasil penelitian Mbak Rita ini bukan salah, benar. Karena yang objek penelitiannya kan adalah individunya. Dewasa muda yang ditanya. Justru ini semakin membuktikan apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa mereka lebih resilient. Mereka lebih tegas untuk menyatakan bahwa maaf buat saya, yang penting adalah ini, dan ini. Masalah tekanan sosial itu tidak menjadi hal yang penting buat saya. Itu kan gitu ya. Nah, persoalannya kalau ditanya, apakah tekanan sosial normatif masih ada? Masih. Nah, ini jawaban saya nih, ya kan? Di banyak wilayah di Indonesia, terutama di kota seluruh wilayah Indonesia gitu ya, tekanan sosial itu masih ada, baik dari masyarakat maupun dari orang tua. Tetapi karena ada pergeseran persepsi, pergeseran, ketegasan ini tadi. Jadi dewasa kita lebih tegas. Kalau dulu nggak berani ngelawan gitu ya. Kalau sekarang udah bisa lebih berani. Ini lebih penting buat saya gitu. Jadi itu yang memang sangat mendasari adanya faktor ini. Ini sangat menarik gitu ya. Berarti memang
kita dewasa muda di Indonesia ini sudah lebih punya independensi untuk mengatur diri sendiri, melepaskan apa yang akhirnya mungkin menjadi tekanan sosial atau tekanan keluarga. Nah, ketika kita bicara tentang hasil tekanan ini dari sisi finansial, pertimbangan finansial menjadi hal yang menempati faktor utama. Tadi saya juga sudah katakan finansial, karir, kesempatan, kekhawatiran terhadap mungkin adanya potensi resiko, ada perceraian, ketidakmampuan membiayai, itu akhirnya menjadi satu rangkaian yang sangat menjadi pertimbangan para dewasa muda di Indonesia. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang sangat wajar. Jadi saya cenderung mendukung dalam arti tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak benar atau benar karena semua kembali lagi kepada pilihan. Karena semua ini akan dijalani oleh masing-masing. Kita tidak hidup di dalam mimpi orang lain, harapan orang lain. Permasalahannya kan di Indonesia kan masih nanya, udah kuliah, udah selesai kuliah, udah kerja, udah selesai kerja, kapan menikah, udah kapan menikah, kapan punya anak, udah punya anak satu, kapan punya anak dua. Nah ini masih ada sebenarnya, walaupun dewasa muda sudah tidak terlalu mempertimbangkan, sudah bisa lebih tegar untuk berpikir ini adalah kebutuhan saya dan saya akan menjalankan ini. Dan sekali lagi bahwa tingkat keputusan usia, tingkat usia mereka memutuskan untuk menunda itu bahwa pria bisa sampai umur 43 sampai 44. Itu tidak lagi menjadi sebuah image buruk. Ih kok dia nggak kawin-kawin kenapa ya gitu. Itu udah. Jadi sudah bisa lebih diterima karena ketegasan ini juga milik banyak orang. Orang tua pun juga mungkin banyak sudah ya sudahlah terserah anaknya yang penting dia bahagia gitu ya. Nah, kalau perempuan artinya tadi yaitu tadi ya mereka menghitung paling tidak sampai usia 35 sampai 36. Nah, sekalipun ada perempuan yang misalnya lewat sampai usia 40 sampai 41. Nah, itu pertimbangannya sudah bukan sosial ekonomi lagi, tetapi justru ada pertimbangan lain yang tentu saja mungkin kita sudah pernah dengar, misalnya ada istilah child free gitu. Jadi mereka memang sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak, jadi untuk supaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oke, Mbak Cassandra ini tadi menarik karena Mbak Cassandra sempat bilang soal tekanan. Nah itu kan sebenarnya jadi tekanan psikologis ya Mbak ya, ditanya gitu. Ini bentar lagi kita udah mau masuk ke Desember, jadi tahunan juga ketemu sama keluarga di akhir tahun pun nanti lebaran gitu ya. Banyak yang suka nanya, nah itu gimana Mbak melihatnya? Apakah itu juga jadi tekanan psikologis sebenarnya? Ya, tetapi dewasa muda Indonesia sekarang udah lebih tegas. Mereka sudah lebih bisa untuk menjawab, oh iya insya Allah besok, insya Allah tahun depan, insya Allah sama siapa? Ya insya Allah ketemu gitu. Jadi mereka udah bisa lebih nyaman dan santai untuk menghadapi seperti itu. Mungkin masih ada yang datang ke ruangan para psikolog merasa tertekan dengan kondisi psikologis tersebut, tetapi jumlahnya mungkin juga jauh lebih berkurang. Karena itu tadi pertimbangan dan hasil penelitian Barita sangat benar kalau menurut saya. Mereka justru menempatkan tekanan itu udah paling belakang. Mereka lebih menekankan kepada karir, finansial, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya juga kalau kita lihat di medsos udah banyak yang buat tutorial ya cara menjawab tante dan om kita kalau bawel gitu. Nah ini mungkin juga jadi penguatan gitu ya karena kita jadi dewasa muda di Indonesia juga jadi saling tahu oh nggak cuma saya yang berpikir seperti ini. Kritisisme ini muncul bersama-sama dan karena sebuah hal yang sebenarnya realita gitu yang harus dihadapi bersama-sama. Nah ke Mbak Rita lagi, dari data Litbang Kompas menunjukkan mereka yang sudah menikah selama 10 tahun memandang kalau pernikahan adalah sebagai sesuatu yang sakral sehingga cenderung menjadi keharusan dan harus dipertahankan. Nah ini bagaimana Mbak temuannya? Nah, menariknya sebenarnya saya mau mengkategorikan kedua kelompok. Satu yang menikah sudah di atas 10 tahun dan kelompok kedua adalah yang sudah menikah tapi kurang dari 10 tahun. Dan memang kalau kita ngomongin secara mayoritas pernikahan itu adalah sebuah keharusan karena itu sesuatu yang mulia begitu ya membangun sebuah rumah tangga. Cuman menariknya di kelompok yang menikah kurang dari 10 tahun mereka tuh cukup kuat juga loh untuk bilang bahwa nggak menikah juga nggak apa-apa. Salah satu yang kita duga begitu ya, di momen-momen pernikahan kurang 10 tahun itu kan banyak refleksi ya, banyak mereka menemukan diri mereka sendiri, mungkin juga yang menikah belum selesai dengan dirinya, belum sudah harus berdua sama orang lain. Nah,
ini lagi-lagi seperti semangat kita semua ya, bahwa kita tidak mempromosikan ayo kita hidup lajang saja, tidak. Tapi yang kita coba telaah adalah bagaimana orang atau publik yang melajang ini sebenarnya perhitungannya rumit. Perhitungannya tuh dimatengin karena mereka mungkin melihat bahwa ada sandwich generation apa ya gelombang itu ya, di mana kita harus menanggung orang tua, kita juga harus menanggung anak. Mungkin itu yang coba masyarakat yang masih lajang ini hadapi. Dia tidak mau terjebak dalam sandwich generation itu, dia mau secara ekonomi mapan. Sehingga tadi kembali kelompok yang baru menikah 10 tahun ini semacam mengingatkan, it's okay loh kalau kamu mau menunda pernikahan, sabar aja dulu secara kemapanan finansial maupun emosional. Karena kemarin temuan dari tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia itu alasan tertinggi adalah cekcok yang tidak berkesudahan, Mas. Soal komunikasi. Mungkin ini juga yang mau disiapkan oleh para lajang sebelum menikah. Kesiapan diri, kesiapan mental, kesiapan kemampuan berkomunikasi ketika mereka beneran menikah. Termasuk juga tadi untuk menggenapi soal tekanan, ketika kita atau masyarakat yang kita ini masih lajang ketemu om dan tante kapan menikah, dan kita mampu menjawab dengan cara yang santun ya, dan kita nggak baper. Salah satunya juga terekam nih dari hasil jejak pendapat bahwa separuh itu udah tidak melihat eh, misalnya ya, mereka melihat saudara atau teman mereka yang usianya sudah cukup matang untuk menikah, di benak mereka udah nggak lagi kasihan yang ada. Mereka udah nggak berpikir, ih kasihan ya belum nikah. Enggak. 50% tuh justru kayak itu hak mereka untuk tidak menikah. Itu kebebasan mereka untuk hidup melajang. Jadi ini ada, kalau misalnya kebayangnya tadi Mbak Cassandra membayangkan 10 tahun lalu masih saklek gitu ya. Masih kayak kok belum menikah? Jangan terlalu pilih-pilih. Sekarang mungkin bisa dilihat ada pergeseran di mana masyarakat makin terbuka dan makin memahami kalau oh dia pasti punya pertimbangan belum menikah. Makin ada masyarakat kita yang lebih menghargai ruang privat begitu ya. Makin ada masyarakat kita yang kemudian tidak terlalu ikut campur lah dengan urusan eh, pribadi kita gitu. Jadi memang kenapa saya merasa ini jadi temuan atau riset yang cukup menarik untuk kita terus lakukan tren, karena kita bisa ngelihat pergeseran masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita semakin menghargai begitu ya, menghargai dan juga mau menerima setiap fase hidup seseorang. Oke. Nah ini hasilnya tadi kan kita bisa lihat nih bagaimana jika orang di sekitarmu belum menikah nih. Ada cuek karena menilai itu privasi 69% gitu. Kepo dan sering hanya kapan nikah 31%. Ini polling yang dibuka di Instagram Kompas TV nih Mbak. Melihat ini bagaimana Mbak Rita? Cuek ini menarik sih. Berarti kan ini sebenarnya menambah apa ya, memberikan bukan validasi ya. Ya, Makin aspek ada tambahan gitu ya. aspek tambahan, temuan baru ya kan, temuan baru bahwa ya cuek aja. Eh, kita bukan mengarah menjadi masyarakat yang individualis, tidak, tapi justru semakin masyarakat yang dewasa, tahu mana ranah privat, tahu mana ranah publik, mana yang perlu kita, ya kepo itu kan sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Salah Ya, satu sisi ya. negatifnya kan kamu mencampuri urusan orang lain begitu ya. Iya. Siapa tahu orang itu tidak siap loh, tidak semua orang bisa bercanda terhadap situasi private mereka. Dan mungkin beberapa ini jadi movement yang baik karena dalam artian satu dua orang kan juga tertekan dan dia menghadapi situasi kesehatan mental yang severe karena tekanan-tekanan seperti ini. Seperti itu. Harapannya ini menjadi satu gerakan komunal yang ayo kita harus happy, kita harus menghargai sesama, kita harus menghargai pilihan masing-masing karena timeline orang-orang itu memang beda-beda. Belum lagi kalau kita membandingkan dengan negara tetangga ya, di mana mereka mampu ketika menikah melihatnya salah satunya misalnya kemarin aku lihat perbandingan data dari Australia, misalnya Australia, Singapura, Malaysia, tingkat perceraiannya mereka rendah, tapi cara mereka memaknai pernikahan itu sakral. Jadi itu Oke. kan yang pengen kita ciptakan, memaknai pernikahan tetap sakral, tidak
sedikit-sedikit karena hal yang sepele mengajukan perceraian. Tujuannya kan ke situ. Nah, jadi tadi juga membangun sensitivitas sebenarnya ya. Jadi bukan sensi, tapi sensitif. Iya benar, Jadi lebih sensitivitas, rasa berempati empati. gitu ya. Nah, Mbak Betul. Cassandra, tadi ada beberapa poin menarik yang disampaikan sama Mbak Rita. Nah, terkait salah satunya adalah edukasi pranikah. Untuk duduk bareng, tadi Mbak Cassandra juga sempat bahas soalnya. Ini soal preferensi masing-masing. Yang ngejalanin berdua gitu. Jadi sebenarnya us against the world gitu ya. Nah tapi gimana edukasi pranikah ini penting, Mbak? Dan mungkin ada sekedar tips dari best practice-nya Mbak Cassandra melihat banyaknya kasus yang mungkin pernah Mbak Cassandra telaah seperti itu analisis. Ya, jadi memang artinya keputusan untuk menikah, hidup bersama, mengarungi kesulitan, susah, dan senang itu bersama, itu tentu perlu kesiapan mental yang luar biasa dan cocok, ya harus cocok. Artinya menerima segala kelebihan dan kelemahan pasangan. Nah, persoalannya orang seringkali ketika jatuh cinta, mungkin ya hanya terpikirkan yang indah-indah aja gitu. Lovey-dovey ya Mbak? Pertimbangan ini kan harus tinggi, harus tetap dilaksanakan bagaimana menyikapi, bagaimana menerima hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima misalnya. Jadi itu alasannya mengapa konseling pernikahan atau pranikah itu sangat dibutuhkan. Di dalam konseling pranikah juga pasti ada assessment-nya. Jadi melakukan pemeriksaan psikologis terkait profil psikologis kedua belah pihak begitu ya. Lalu kemudian memaparkan hal tersebut supaya apa? Bukan supaya nakut-nakutin, di sini orangnya begini Leo, yang sini kalau tidur ngorok loh, yang ini nggak suka tutup pasta gigi loh kalau habis make. Bukan itu ya, tetapi lebih kepada karakter ini seperti ini, yang ini karakter seperti ini, dan kalau bisa itu dicapai kesepakatan sebelum menikah. Jadi memahami diri dan pasangan itu sangat penting. Itu yang biasanya dilakukan di dalam konseling pranikah oleh para psikolog yang tentu saja punya kompetensi. Oke. Pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber kita tadi udah kita bahas. Banyak ya sebenarnya turunannya kalau kita bahas sangat detail dan mungkin kompleks di sana. Pun tadi peruntukan dari temuan riset ini, bagaimana riset ini mungkin bisa dikembangkan menjadi tren. Juga untuk kedewasaan masyarakat, untuk edukasi yang lebih besar lagi di masyarakat. Kita Mbak Cassandra mungkin ada harapan melihat dengan temuan ini, melihat fenomena ini, apa yang Mbak Cassandra kira-kira bisa simpulkan dan semangati para dewasa muda yang di Indonesia. Saya yakin bahwa semua masyarakat Indonesia mengharapkan bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang maju ya, dan untuk itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk membangun bangsa. Nah, membangun bangsa dimulai dari keluarga kecil dan tentu saja kita semua punya tanggung jawab. Jadi biarkanlah para dewasa muda untuk mempertimbangkan sendiri secara seksama karena mereka lah yang akan menjalani dan menghasilkan generasi muda bangsa Indonesia yang tentu saja siap menghadapi tantangan dunia. Oke, kalau Mbak Arita melihatnya dari sisi riset ke depannya, mengapa ini penting dan harapannya seperti apa Mbak? Kalau menurutku ini jadi titik tolak yang sangat menarik untuk kita kembangkan, karena kalau kita ngomongin fenomena sosial itu kan sebenarnya tidak ada habisnya, dan kita bisa menjadi bangsa yang besar tuh kan salah satunya dari kita memahami diri, memahami fenomena sosial di masyarakat kita. Jangan kalau salah satunya kita membicarakan lajang, kita harus menggarisbawahi seperti yang kita obrolin tadi ya. Kita tidak mempromosikan orang untuk melajang. Yang kita coba lakukan adalah mengencourage masyarakat untuk lebih memahami diri dan lebih melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan, bukan sesuatu fase hidup yang ya udahlah kita laluin aja. Selain itu, kalau dari sisi riset, ini menarik banget. Setiap tahun kita bisa kita bisa track masyarakat kita bagaimana sih cara mereka memahami publik yang masih lajang walaupun usianya sudah matang. Karena in this economy, lagi-lagi kalau misalnya alasan masyarakat adalah ingin menguatkan ekonomi, jangan-jangan kalau nanti ekonomi kita baik-baik semakin membaik, ekonomi kita, situasi politik semakin membaik, nggak menutup kemungkinan loh jangan-jangan ada kaitannya sama tingkat pernikahan masyarakat. Karena masyarakat kita semakin cerdas aja, kayak kalau kita ngelihat mereka tidak lagi
melihat pernikahan itu sebagai bagian dari tekanan keluarga, mereka bisa benar-benar melihat pernikahan ataupun pilihan untuk melajang sebagai pilihan yang dipikirin beneran, mindful terhadap pilihan mereka. Oke, tadi ada dua hal penting yang mungkin bisa kita simpulkan, yakni konseling pranikah menjadi hal yang penting untuk duduk bersama, jadi secara emosional juga terpupuk. Lalu tadi Mbak Rita menyampaikan juga ini jadi penting karena ketajaman berpikir yang diseimbangi dengan value-value pernikahan. Pernikahan sebagai hal yang sakral tidak dilupakan. Terima kasih banyak Mbak sekalian atas fruitful discussion hari ini, diskusi yang luar biasa dengan Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis, dan juga ada Mbak Arita Nugraheni selaku peneliti Litbang Kompas. Terima kasih Mbak, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat akhir pekan. Terima kasih, selamat pagi, salam hormat. Saudara, usai jeda ada informasi lain yang akan hadir di Sapa Indonesia.